Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau membahas soal seleksi akademik PPG tahun 2022, khususnya untuk guru kelas SD, tentang tujuan, fungsi, dan juga prinsip penilaian. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Kita langsung ke contoh soalnya. Di contoh soal nomor 1, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi merupakan apakah A. tujuan penilaian, B. prinsip penilaian, C. fungsi penilaian, atau D. hasil penilaian. Untuk menjawab soal ini, teman-teman harus tahu apa itu tujuan penilaian, prinsip, fungsi. Seperti itu. Aku akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan dari penilaian. Tujuan penilaian yang pertama itu adalah mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Yang kedua, untuk menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. Yang ketiga, yaitu untuk menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. Yang keempat, yaitu untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Nah, itu adalah tujuan dari penilaian. Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari penilaian. Yang pertama yaitu untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Yang kedua, untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan atau sebagai bimbingan seperti itu. Yang ketiga, yaitu untuk menemukan kesulitan belajar dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial atau pengayaan. Yang keempat, yaitu sebagai kontrol bagi pendidik dan juga satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Itu adalah fungsi dari penilaian. Selanjutnya kita ke prinsip penilaian. Prinsip umum dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada sahih atau valid, berarti penilaian ini didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, itu adalah sahih atau valid. Yang kedua yaitu objektif. Objektif itu berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan juga kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas dari penilai. Yang ketiga yaitu ada adil. Adil itu berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan juga gender. Yang keempat yaitu ada terpadu. Terpadu berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada terbuka. Terbuka berarti prosedur penilaian atau kriteria penilaian dan juga dasar pengambilan keputusan itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
Yang keenam yaitu ada holistik dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik itu mencakup semua aspek kompetensi dan dengan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketujuh yaitu ada sistematis. Sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan juga bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Yang kedelapan itu ada akuntabel. Akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Dan yang terakhir yaitu ada edukatif. Berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan juga kemajuan peserta didik dalam belajar. Kita kembali ke soal yang pertama, yaitu menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Itu masuk ke dalam fungsi penilaian, yaitu opsi yang C ya teman-teman ya. Kita cek kembali fungsi penilaian. Nih, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu apa itu tujuan, fungsi, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan merupakan apakah prinsip penilaian, apakah tujuan, fungsi, atau bentuk penilaian. Untuk soal nomor 2 ini, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu tujuan penilaian. Jadi yang ini ya teman-teman ya, tujuan dari penilaian untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan juga belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. Itu termasuk ke dalam tujuan dari penilaian. Kita lanjut ke soal nomor 3. Fungsi penilaian yang tepat adalah A. Alat meningkatkan prestasi peserta didik. B. Alat untuk menemukan gaya belajar peserta didik. C. Membantu peserta didik memahami materi pembelajaran. Atau D. Sebagai kontrol bagi pendidik dan satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Nah, untuk soal nomor 3, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D ya teman-teman. Kita cek di sini fungsi dari penilaian. Jadi sebagai fungsi penilaian di nomor 4 itu sebagai kontrol bagi pendidik dan juga satuan pendidikan tentang kemajuan perkembangan peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Asesmen hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Kecuali. Jadi di sini kecuali ya. Apakah objektif, adil, kooperatif, atau terpadu? Nah, yang tidak ada di asesmen hasil belajar peserta didik ya, untuk prinsip-prinsipnya ini yang tidak ada adalah opsi yang C, yaitu kooperatif. Kita lanjut ke soal nomor 5. Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang apakah adil, objektif, valid, atau sistematis. Jawaban yang tepat adalah opsi yang C ya teman-teman, valid. Jadi sahih atau valid itu berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kita ke soal nomor 6. Penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan
baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang apakah adil, akuntabel, valid, atau sistematis. Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu akuntabel. Jadi akuntabel itu berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Kita ke soal nomor 7. Penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang apakah adil, objektif, valid, atau sistematis. Di sini secara berencana dan bertahap. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu sistematis. Jadi sistematis itu berarti penilaian dilakukan secara berencana dan juga bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Kita ke soal nomor 8. Di bawah ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan asesmen hasil belajar peserta didik. Kecuali apakah A ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi, yang B menggunakan acuan kriteria berdasarkan pencapaian kompetensi, yang C ditindaklanjuti dengan program remedial dan pengayaan, atau opsi yang D dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Di sini kecuali ya, maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, yaitu dilakukan pengulangan jika ternyata hasilnya banyak yang jelek. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang akan berjuang di seleksi akademik PPG tahun 2022 ini. Buat rekan-rekan yang mau gabung di grup belajar bersama YIS TV via Telegram, teman-teman dapat fasilitas latihan soal setiap hari, ada video pembahasannya, teman-teman juga bisa download rekap soal yang dibagikan di grup Telegram. Selain itu juga teman-teman bisa mengakses 3 paket tryout. Ini khusus untuk PGSD. Buat teman-teman yang berminat silahkan hubungi nomor yang tertera atau teman-teman bisa cek di kolom deskripsi aku. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.